Halo sahabat, di pagi hari ini kami akan berangkat menuju ke distrik Arimob. Tepatnya nanti kami akan menuju ke kampung persiapan Komanik. Nah, kali ini kami sedang melintasi di Jalan Trans Papua menuju distrik Arimob menggunakan kendaraan roda 2. Di depan saya ini ada Bapak Martinus yang tentunya dia akan mengantar saya menuju ke kampung persiapan Komanik itu sendiri. Dalam perjalanan pun kami terus disuguhkan dengan pemandangan indah, ada gereja di Patriot, dan juga dalam perjalanan kami juga berpapasan ya atau beriringan dengan kendaraan Pertamina. Nah, sahabat, saat ini kami sudah sampai di kampung Arimbet ya. Di sana ada gereja yang tentunya ya untuk pemandangan cukup luar biasa di wilayah Arimbet ini. Sekarang kami masuk menuju ke kampung Arwah dan akan menuju pula ke kampung Maju, kemudian ke pusat ibu kota distrik Arimob. Teman-teman, di hari ini tentunya perjalanan kami akan melewati hutan ya yang berjarak 1,1 km ke tempat kampung persiapan Komanik. Di hari ini tentunya kami akan membahas terkait dengan marga Komanik yang siap untuk mencegah masuknya perusahaan mereka melakukan pemetaan wilayah tanah adat mereka sehingga tidak terjadi pencaplokan ya oleh marga-marga lain yang kemudian nanti akan terjadi perselisihan. Karena itu marga Gekonik bersama Komanik yang melakukan sebuah rangkaian kegiatan. Dan saat ini, teman-teman, kami mulai melakukan perjalanan kami menuju ke kampung persiapan kampung Komanik. Tentunya di hari ini kami akan melakukan perjalanan turun naik bukit. Ya, dengan alam Papua yang begitu indah dan kiri kanan kami ini hutan, tentunya perjalanan ini sangat nikmati ya karena jalan di bawah rimbunan pohon dan juga hutan belantara alam Digul yang ada di wilayah distrik Arimob, Kabupaten Boven Digul. Nah, saat ini kami sudah mulai menuruni bukit yang mana sebentar lagi kami juga akan melintasi sungai yang ada sepanjang perjalanan kami. Nah, teman-teman, sungai-sungai kecil di sini ini cukup jernih loh. Kalau kita lihat karena langsung di alam tanpa ada pencemaran-pencemarannya. Jadi jernih sekali airnya ini. Nah, kalau kita lihat itu, ini karena saya ambil agak jarak ya sehingga tidak terlalu lihat jernihnya. Tapi aslinya itu jernih. Nah, kami dalam perjalanan kami pun berjumpa dengan warga yang tentunya juga akan menuju ke kampung persiapan Komanik untuk melakukan rapat bersama pemetaan wilayah submarga sehingga bisa menjaga tanah adat mereka pastinya. Begitu perusahaan masuk, mereka sudah siap untuk menjaga tanah mereka. Ini perjalanan kami juga kembali bertemu dengan masyarakat
kampung persiapan Komanik ya, yang juga mereka melakukan perjalanan ke tempat kampung tersebut ya. Ada yang pikul beras dan juga ini barang-barang keperluan untuk nanti bersama-sama di kampung Komanik. Mereka akan nginap karena pelaksanaan kegiatan rapat ini direncanakan digelar selama 3 hari. Dalam perjalanan pun kami coba beristirahat untuk minum air. Nah, air yang diminum ini air langsung diambil dari kali yang kami seberangi tadi. Di sana airnya cukup segar sekali dan jernih pokoknya, sahabat-sahabat. Jadi buat masyarakat Bovendigul yang ingin ke kampung Komanik, kampung persiapan, memang jalannya melelahkan, tapi kita disuguhkan dengan pemandangan alam yang begitu luar biasa. Halo sahabat-sahabat, kini saya sudah sampai di kampung persiapan Komanik. Nah, ini jalan yang nanti direncanakan akan tembus ke kampung sini ya, di kampung Komanik ini. Sementara Pak Martinus ya sedang menyampaikan bahwa jalan ini nanti akan digusur kembali oleh pemerintah untuk menuju kampung persiapan Komanik. Batuk ya. Halo sahabat-sahabat semua, inilah kampung persiapan Komanik. Tampaknya kita melihat ya, dari jauh ada sebuah rumah yang pertama ya, rumah pertama yang akan kami lalui nanti. Tempat pelaksanaannya itu masih di seberang pohon yang besar itu. Dalam perjalanan kami bersama Bapak Martinus ini menceritakan terkait dengan rangkaian kegiatan yang akan kami lakukan di hari ini. Nah, sebelum kami menuju ke sana, kami juga berhenti di tempat peristirahatan ya. Kami menyapa para tetua yang sudah menunggu kami untuk bersama-sama memulai melaksanakan rangkaian kegiatan. Nah, sahabat-sahabat, saat ini kita sudah tiba di tempat pelaksanaan kegiatan. Ini adalah balai kampung yang sederhana ya, di mana nanti di tempat ini, di balai kampung ini kampung persiapan Komanik ini, kita akan duduk rapat membahas terkait dengan bagaimana mencegah masuknya perusahaan ke wilayah marga Komanik, karena hutan-hutan yang ada di sana masih asri dan juga oleh masyarakat bahwa di sana itu hutan keramat yang harus dijaga, karena masyarakat di wilayah distrik Arimop ini masih bergantung pada alam yang kaya akan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang bisa menopang kehidupan. Ada juga hewan-hewan yang nantinya pasti akan membantu kelangsungan kehidupan. Nah, ini sudah persiapan untuk pelaksanaan acara pembukaan kegiatan rapat pembagian wilayah seperti apa nantinya, dan ini dihadiri oleh 10 marga sahabat yang nantinya mereka juga sebagai saksi bagaimana batas-batas wilayah tanah adat marga Komanik, sehingga dalam pembagian itu sendiri masyarakat tidak saling mencaplok tanah-tanah yang ada itu sendiri. Halo sahabat-sahabat
mace-mace, kakak adik, enang ambe, wani nabo, niop natiop semuanya. Nah, ini Bapak Kepala Kampung, persiapan Kampung Komanik ya, Hugius ya, yang sudah ada di depan bersama dengan Bapak Sekretaris Kampung Maju. Saat ini MC sedang memberikan informasi loh teman-teman, bahwa rangkaian kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan selama 3 hari dan memutuskan apa-apa saja yang harus dipedomani dan menjadi salah satu tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap sub marga yang ada di dalam Ikatan Marga Komanik itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan ini teman-teman tentunya untuk memberikan peneguhan dan kekuatan sehingga pada saat perusahaan itu nanti masuk, ini sudah tidak sembarang karena sudah ada wilayah yang sudah memiliki tuan-tuannya. Tentunya ini salah satu hal yang menarik agar ke depan masyarakat juga bisa menjaga hutan di Bovendigul ini dengan baik tentunya. Kali ini sedang sembahyang ya. Dalam setiap kegiatan teman-teman tentunya harus diawali dengan berdoa untuk menghadirkan Tuhan di dalam setiap acara itu sangat penting. Kegiatan pelaksanaan rapat adat di wilayah Marga Komanik ini tentunya perusahaan memang belum ada rencana ke sana, namun sudah ada sinyal-sinyal bahwa rencananya nanti perusahaan sawit akan berinvestasi di wilayah sepanjang distrik Arimop. Namun Marga Komanik untuk mencegah hal-hal yang akan terjadi nanti pada marga mereka pun berinisiatif untuk melakukan rapat menjaga lokasi mereka ini dari ancaman tersebut. Nah, berikut ini kita dengarkan penjelasan dari Bapak Sekretaris Kampung Maju. Sambutan sedikit dari saya Bapak acara itu. Seperti itu sampai pemerintah kampung sampai dengan saya tua sekarang. Pertemuan sidang tanah adat secara resmi yang baik begini belum pernah kami lihat. Tadi sambutan pertama atau pembukaan saya dengar bahwa kita berbuat pemetaan wilayah tanah adat. Karena yang baik-baik seperti ini kami belum pernah terjadi. Ini syukur, terima kasih banyak atas perjuangan pemuda-pemudi Komanik. Berbuat contoh untuk bagi kita semua yang lain seperti itu. Jadi ini saya sangat harapkan cara ini buat secara baik untuk pemetaan setiap marga dan farm. Harus pakai yang cara begini baru itu yang disebut itu mutlak atau yang benar, yang resmi. Untuk itu kami dari pihak pemerintah kampung terima kasih banyak, wacana ini sampai dengan hari ini tidak bertemu. Terima kasih banyak bagi pengurus. Sekaligus yang kedua, saya sampaikan bahwa untuk berbicara nanti saya pesan saja berbicara sesuai dengan ini ya. Sesuai sambutan pertama atau pembukaan sudah katakan bahwa sambutan selesai baru kita pulangkan undangan, sedangkan yang kita keluarga duduk bersama untuk membahas secara teliti. Saya harapkan supaya waktu masuk dalam pembukaan sampai sambutan sampai dengan akhir dan masuk pada intinya untuk pemetaan setiap keluarga, setiap komentator yang baik-baik. Seperti itu.
Terima kasih banyak karena ini yang dia bisa buat untuk melindungi tanah kita. Kita sudah tahu melihat daerah setiap daerah itu kita lihat itu perusahaan masuk, ya dia punya seperti itu. Akhirnya kita pemilik itu jadi penonton. Ini kita orang Papua, kita orang asli di sini, kita juga berhak untuk kita memiliki ambil bagian dari perusahaan. Kita tidak ambil dalam perusahaan, kita jadi penonton. Ini orang sudah berpikir baru ini. Bapak mana nih jangan Om Kemenakan tentang tanah itu orang sudah berpikir baru bikin pertemuan ini. Besok selanjutnya itu bicara baik dan bikin pemetaan yang baik-baik supaya setiap orang punya hak veto masing-masing menjaga dan rangkum oleh satu orang dan semua itu dibaris satu patokan untuk mengurus kita punya tanah yang ada seperti itu. Jadi saya tidak bisa tambahkan panjang lebar, tapi yang saya sampaikan itu penataan ini belum penataan hanya dalam keluarga saja belum, apalagi garisan besar untuk bagi tanah besar setiap marga itu belum. Saya sudah belajar tentang marga. Untuk saya berani bilang bahwa marga harus dibubarkan bisa. Untuk saya pribadi di sini bukan gitu. Ini dalam kurung sidang manapun baru saya bisa usul. Karena apa? Marga tidak bisa cepat menyelesaikan masalah. Susah, berat. Kalau bisa kita kembali ke setiap farm. Itu yang benar. Itu yang benar. Kalau marga, saya sudah belajar marga bikin rencana untuk pembicaraan saja berat sama sekali. Sehingga mati. Itu. Tapi yang ini tuh hanya untuk melindungi pemetaan marga dan setiap farm dalam hak veto masing-masing. Hak veto itu tanah adat masing-masing. Itu yang sedikit saya sampaikan. Dari pengalaman saya tidak lihat di Asiki, saya belum pernah lihat di Asiki, di Merauke, tapi di Jayapura itu orang bikin cara begini baru tahu hak vetonya masing-masing. Begitu. Kalau buat begini baru setiap farm itu jelas punya hak veto, hak dasar itu. Kalau tidak buat seperti begini, tidak ada pemetaan, kita kelabur. Jangan sampai kita, anak-anak kita jangan menjadi kacau. Dari sekarang mulai bikin ke depan. Itu yang saya harapkan seperti begitu. Jadi saya kira tidak ada tambahan karena waktu sudah mulai sore begitu. Minta maaf karena ya keadaan cuaca hujan akhirnya waktu seperti begini. Saya harapkan bagi kita setiap farm, setiap marga, setiap marga, farm, yang penting jujurlah membenarkan dan meluruskan teman punya supaya bikin hak veto langsung bikin petak masing-masing. Dilindungi oleh besar marga komandit yang dia pernah rencana. Supaya di dalam itu harus jalan dengan baik. Jangan kita lihat macam teman-teman yang sudah berjalan. Ada baku tabrak tapi masalah itu mau buka bicara setengah mati. Sayang setengah mati. Ya. Jadi kalau rencana komandit ini kalau buat sampai baik, setiap marga harus buat seperti begitu. Dan konsep kita ini harus pakai supaya setiap hak veto masing-masing menjaga tanah adat masing-masing. Seperti yang sedikit saya sampaikan, saya kira dari saya tidak perlu banyak tambahan bicara. Ini tentang tanah ya. Jadi macam keluarga besar Gekoni berbicara dengan baik, atas batas dengan batas, teman bicara dengan baik untuk meluruskan langsung, mengkelarkan langsung menjadikan petak asli untuk marga teman Gekoni itu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Nah, sahabat-sahabat, itulah tadi penjelasan dari Bapak Sekretaris Kampung mewakili pemerintah untuk menjelaskan agar menjaga tata tertib selama rangkaian kegiatan. Dan berikut ini kami lanjutkan dengan arahan dari Kepala Kampung Persiapan Komanit. Sehingga bisa connect sesuai dengan kita punya tema yang ada di depan ini. Yang kedua, ketika sebentar setiap orang mendapatkan hak bicara, kalau bisa jangan putar-putar bicara kayak buat nyamuk. Kalau bisa bicara lurus-lurus, nggak kami punya, nanggono punya, itu yang nanti diatur. Sehingga ketika nanti buat dena itu dia pas kena. Dena secara umum,
dan juga nanti masuk ke pemetaan masing-masing farm. Itu yang nanti dilakukan. Yang ketiga, saya mau sampaikan terkait dengan undangan yang kemarin keluar. Karena saya lihat, saya mulai dengar dari kemarin, terus malam sampai tadi pagi, masih banyak yang komentar tentang undangan. Jadi saya sedikit memberikan keterangan bahwa bagi saya undangan itu tidak kalah penting, tapi yang perlu adalah pertemuan kita di hari ini. Karena di undangan itu sebenarnya harus ketua marga yang tanda tangan untuk agenda kita hari ini. Tapi karena kita mungkin di tahun 2000 itu pernah ada pertemuan dan pembentukan marga, tapi itu sementara belum berjalan. Ada, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Maka di hari ini kita bicara masalah pemetaan, kemudian mungkin kita bisa tentukan marga mulai dari ketua, sekretaris, dan kawan-kawan, sehingga di situ ke depan nanti ada pertemuan seperti ini, nanti mereka-mereka itulah yang nanti akan bertanggung jawab. Seperti itu. Maka saya memberikan keterangan itu. Karena sampai dengan hari ini ada yang tidak hadir karena beralasan dengan undangan. Jadi saya mau sampaikan itu. Yang terakhir, saya selaku calon kepala kampung persiapan Komanik, saya titip pesan saja. Setelah pertemuan ini, saya harap briefing dari setiap warga, setiap farm, 2-5 orang untuk datang, kita bermukim di sini, persiapan untuk menuju kepada kampung definitif. Karena pelantikan itu tinggal tunggu. Bupati terpilih besok lantik, kepala kampung 26 dilantik, pemerintahan sudah jalan. Begitu. Sehingga jangan hanya dengan pembicaraan ini kita sia-siakan, tapi kita tetap ada kelanjutan. Itu untuk apa? Supaya kita melindungi hasil daripada pembicaraan kita hari ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Setuju atau tidak? Nah, teman-teman, Bapak Kepala Kampung Persiapan Komanik ini dia sangat menegaskan bahwa nanti pada saat pemetaan wilayah agar jujur dalam menyampaikan hal-hal atau pokok-pokok ataupun wilayah-wilayah pemetaan dengan baik, jujur, sehingga tidak saling klaim-mengklaim pastinya. Dan berikut kita dengarkan dulu penyampaian dari tetua dari marga Komanik itu sendiri. Ketiga, Gangguap Komanik adakah tidak? Ada. Uruap Komanik adakah tidak? Ada. Gonggonirap, yaitu Tukop Komanik adakah tidak? Ada. Gonggonirap Komanik adakah tidak? Jeridop adakah tidak? Ada. Kenop adakah tidak? Tidak ada. Dejan adakah tidak? Ada. Tengkan adakah tidak? Tengkan termasuk Komanik. Tianop adakah tidak? Tianop adakah tidak? Kungu adakah tidak? Kungu Tengkan tidak? Adakah tidak? Anjrop adakah tidak? Komanik. Tuayop adakah tidak? Tidak ada. Babu adakah tidak? Babu tidak ada. Ini semua tidak adakah tidak? Tidak ada. Itu kalau ada, itu baru kamu cerita tentang kau punya angkatan. Kedua itu jadi ada 16 pam. Kurang satu, Pak. 16 pam. Komanik, khususnya Komanik. Kalau saya Gewat ini Gewat Jarinop. Gewat itu Botongop. Gewat itu. Saya tidak paham saja. Yang ketiga, kamu sudah bikin dena atau tidak? Tanah Komanik.
Dena sudah. Di bawah kamu pele. Anggaplah itu bukan kamu bikin dena. Itu kan kita semua tahu untuk wilayah. Ini untuk dena. Khususnya Komanik. Tanah Komanik. Siap, sudah. Ini ya. Boleh buka saya lihat dulu. Buka Manila itu saya lihat dulu. Itu baru kita cerita. Kalau siap, saya bisa cerita. Itu begitu. Nah, yang keempat, kamu cari kamu punya istilah dulu itu. Kamu pastikan baru kamu angkat itu. Itu begitu. Jadi ya, adakah tidak? Kalau ada, tidak ya. Karena barang ini tidak, memang kamu tadi sudah omong, bahwa tahun 2000 ya kita bentuk kedua marga. Marga Kekonik itu, Gewat Komanik tidak, tapi sebenarnya tahun berapa kamu sudah kasih tulis saya punya Gewat. Nama Gewat itu kamu sudah tidak pakai. Hanya dalam burungnya saya ingat bahwa Kekonik itu. Nah, itu begitu. Saya hanya kasih tahu saya kedua. Itu begitu. Jadi itu terutama kamu silakan kamu punya leluhur. Baru kamu pasti kamu punya tanah. Biasa sebagai ketua marga sudah tidak pakai, tapi saya suara untuk kita semua dengar. Tapi marga itu kamu bilang Martinus, tapi yang punya hak adalah saya orang Gewot. Bapak itu punya saya orang tanah adat bisa, makanya saya bentuk karena dia kakak maka saya bentuk. Dia jadi ketua marga. Kalau dia sudah keluar, anggaplah jabatan Komanik ya jabatan Gewot itu saya punya. Itu begitu. Jadi dia, saya punya omong, saya kasih tahu itu sudah. Jadi terutama itu selesaikan dulu baru kita masuk ke peta-peta tanah. Yang 7 pagi ini kamu tinggal begitu sampai dengan selesai kamu bikinnya dan kamu masing-masing selesai baru saya kasih sedikit. Itu begitu. Itu yang saya kasih tahu. Saya bisa bicara. Nama atau Kan tidak cerita. Cerita sama saya. Saya cerita punya data bukti dengan Dena. Kalau bukti ada, baru saya cerita. Bukti Dena di Kalimantan sudah hancur. Saya salah salah bicara, nanti salah. Begitu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, berikut ini kami ajak ya kita semua untuk dengarkan pernyataan-pernyataan dari para tetua dan juga penggagas kegiatan ini sendiri. Marga, berapa marga yang ada, 7 marga besar yang ada. Belum pernah buat secara terbuka untuk menata secara baik dalam setiap marga dan subfam. Hingga dari saya sangat terharu. Pemikir-pemikir yang seperti begini untuk berbuat setiap submarga dan marga yang belum mengerti bisa buat sebagai contoh yang seperti begini. Agar bisa dalam pemetaan ini kalau jelas. Dalam perjalanan setiap marga kalau datang hal-hal yang sebagai pembangunan tidak terlalu ragu dan tidak buat sengketa kepada sesama. Penataan ini bagus untuk menata yang baik demi untuk setiap marga, anak fam dan manusia dalam rukun keluarga masing-masing tahu persis punya hak vetonya masing-masing. Hingga dalam perjalanan hal pembangunan ekonomi tetap berjalan dengan baik.
tidak ada punya sengketa-sengketa. Seperti itu. Terima kasih kalau saya dari Komanik Gekonik yang buat pemetaan seperti ini, dan khususnya di Komanik buat contoh bagi setiap marga yang lain. Seperti itu saya sebagai atas nama pemerintah kampung yang terendah saya bersyukur dan berterima kasih. Mudah-mudahan cara begini bisa berjalan dengan baik supaya penataan itu berjalan dengan mulus untuk menerima pembangunan yang datang untuk membangun negeri kita yang tercinta ini. Terima kasih. Oke, baik. Nah, ini kita ke Bapak Kepala Kampung Persiapan ini. Nah, ini bagaimana ke depan setelah hari ini dan 3 hari ke depan melakukan pembahasan agar apa yang menjadi tujuan ini dapat tercapai dengan baik dan dapat dibahas dengan baik, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan juga sub-sub suku yang ada, sub marga ya yang ada ini bisa tercover dengan baik. Itu seperti apa nanti Bapak selaku Kepala Kampung Persiapan? Baik, terima kasih. Saya selaku calon Kepala Kampung Persiapan Komanik, saya turut antusias dengan kegiatan ini karena kegiatan bernuansa positif untuk kebersamaan kita. Terlebih kita marga Gewot Komanik yang membawa 16 PAM yang ada di Komanik ini. Saya setuju dengan kegiatan ini karena saya beralih ke melihat pengalaman-pengalaman teman-teman saya di kampung definitif lainnya. Karena ada pemerintahan definitif di kampung itu, tapi masalah pemetaan di wilayah, terutama di dalam kampung itu saya pikir belum tuntas. Karena kadang melakukan pembangunan di dalam itu, dia selalu ada sengketa. Maka saya pribadi, saya sangat setuju dan saya mendukung kegiatan ini sehingga ke depan Tuhan sayang, saya dilantik sebagai kepala kampung definitif. Kemudian saya bisa melakukan pemerintahan ini, jangan sampai ada sengketa di dalam kampung ini. Seperti itu. Kemudian tidak boleh juga ada sengketa antar kita, terutama farm dengan farm, sehingga itu menjadi salah satu ikatan keluarga untuk bagaimana kita membangun tempat kita ini dengan tata cara kita yang bernuansa positif, dan kita bisa connect dengan bagaimana program pemerintah sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang baik untuk perjuangan kita ke depan, terlebih generasi kita yang akan datang. Terima kasih, demikian. Oke, baik, kita ini ke penggagas. Ini juga tidak lepas dari penggagas dan yang memberikan ide-ide baik sehingga terlaksananya kegiatan ini. Ini apa sih sebenarnya yang membuat sehingga digelar kegiatan ini? Adakah hal-hal yang memang membuat hal ini harus segera dilaksanakan? Silakan. Menurut saya masalah dusun tanah adat ini baku bunuh sebenarnya bukan masalah yang berat kalau atur yang baik, tetap berjalan. Kalau ini begini sengketa karena tidak atur seperti ini, makanya ada penerbangan seperti baku bunuh seperti itu. Kalau diatur baik tetap aman, tidak ada bunuh karena yang ini tidak aman. Ada tidak terbaik nanti baku rampas sama haknya, ada kematian di situ, ada pembunuhan di situ. Makanya kita harus buat seperti ini supaya kita harus tata batas teman berhak. Ini batas dengan teman dan punya, ini kita punya begitu. Supaya dia atur masing-masing punya tanah adat itu di peta, diambil bisa tunduk dari punya generasi sampai dengan waktu supaya aman. Kalau tidak ada seperti ini, tetap ada musibah ke depan. Kita bisa habis, tetap di berjalan terus. Oke, baik, pelaksanaan saya. Nah, ini bagaimana menurut Bapak agar pelaksanaan kegiatan ini dapat tercapai dengan baik? Selaku penggagas sendiri, yang mau diharapkan dari rangkaian kegiatan ini apa sih sebenarnya? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai penggagas dengan Abang Johannes Bangro. Pertama, kita melihat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sementara sedang terjadi. Baik itu di Merauke,
di Boven juga sendiri, sehingga kita bisa melakukan hal ini untuk bagaimana mengamankan manusia dan hutan dan tanah keramat. Itu lebih penting. Kemudian ke depan. Sehingga tidak saling siku satu sama lain. Apa yang dia punya tetap dia punya. Itu yang kita sedang mengatur. Itu saya pikir mungkin singkat, padat dan jelas. Saya pikir semua sudah paham, terutama masyarakat, para tua-tua, tokoh-tokoh. Saya pikir paham apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan. Ini sangat penting. Jangan sampai kita tidak lakukan sebelum, ibaratnya atau kata orang menyatakan begini, sebelum hujan menyediakan payung. Artinya bahwa sebelum perusahaan investor para asing, bahkan kita sendiri, kita tidak melakukan hal ini, otomatis akan terjadi pembunuhan. Itu sudah otomatis, apalagi menyangkut dengan tanah-tanah adat. Itu sudah otomatis. Sehingga saya coba lakukan ini. Apakah kita bisa melakukan hal ini untuk pemetaan batas-batas tanah-tanah setiap marga maupun anak marga yang ada, sehingga semua tuh tetap dapat berjalan dengan baik, semua tuh aman, mau mencari, mau berkebun itu bebas dan nyaman. Itu mungkin dari saya seperti itu. Saya juga masih bicara juga terkait juga dengan mungkin di luar daripada ini, saya juga mohon kepada pihak pemerintah untuk melihat kampung ini, memberikan dukungan, dorongan sehingga mungkin pemerintah bisa lihat kampung ini, bangun fasilitas jalan yang umum atau rumah begitu, sehingga keberadaan masyarakat bisa berada di tempat ini. Mungkin itu yang saya bisa dapat menyampaikan. Sekian dan terima kasih, dan selamat sore buat kami semua. Oke, baik. Yang terakhir dari Bapak, pesan yang mau disampaikan sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dengan penuh rasa persaudaraan. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Baik, terima kasih kalau dari saya, pihak pemerintah kampung, termasuk saya Sekretaris Kampung Maju, Kampung Definitif. Saya sangat harapkan agar kegiatan ini berjalan dengan baik, agar bisa kita punya masyarakat bisa pakai metode yang sesuai tema yang kita sekarang ditampilkan ini. Tetap kalau baik, atur dengan baik, tetap ikut sesuai metode ini sampai anak cucu kita, agar di tempat kita, masyarakat kita tetap nyaman tinggal membangun negeri kita yang tercinta ini. Terima kasih. Oke, Bapak Kampung Persiapan, ada pesan yang mau disampaikan, silakan. Baik. Dari saya, ketika usainya kegiatan ini, saya berharap mungkin yang kita cari adalah persaudaraan. Jangan sampai kita cari lawan. Kemudian kesempatan yang ada di depan mata kita ini datang untuk kita. Jadi jangan kita biarkan kesempatan yang ada, sehingga itu bisa memanusiakan manusia produktif, terutama di Kampung Persiapan Komanik ini, sehingga ke depan kita bisa menciptakan manusia-manusia yang kualitas. Nah, demikianlah ungkapan yang mereka sampaikan. Kali ini saya mengajak kita akan kembali lagi pulang ke ibu kota distrik ya, dari Kampung Gekomanik, dan di sini kami istirahat sedikit karena cukup lelah ya. Jadi saya bersama dengan kedua teman ini, kami berjalan dari Kampung Komanik menuju ke pusat ibu kota distrik Arimob ya tentunya. Dan Bapak, Mama, Kakak, Adik semuanya, perjalanan yang melelahkan ini tentunya membuat kita punya tenaga terkuras habis. Ini kita sudah sampai di titik di mana tempat kami tadi parkir kendaraan.
Untuk masyarakat sendiri itu masih berada di kampung persiapan Komanik, karena mereka akan membahas terkait dengan pemetaan wilayah yang nantinya mereka akan bagi. Bagaimana hasilnya kita doa ya, supaya berjalan dengan lancar dan juga tempat-tempat itu dapat dijaga pula dengan baik sehingga hutan yang masih asli ini tidak rusak ya. Oke, buat sahabat-sahabatku, terima kasih sudah bersama-sama mengikuti perjalanan saya di hari ini. Dadah.